Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atadruna anil muflis? Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahmah beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, beserta jajarannya, dan segenap Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dapat diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita mampu untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat taraweh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diperlihatkan oleh Allah merupakan amal ibadah yang dapat membantu kita dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu. Salawat teriring salam, marilah kita sanjungkan kereban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan kita umatnya yang mengharapkan syafaat dari beliau. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, dalam kehidupan ini, satu sisi memang kita harus melaksanakan sebagai kegiatan amal ibadah. Akan tetapi dalam satu sisi lain yang lain, kita pun harus mampu menjaga jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan dihancurkan oleh perbuatan dan sikap dari diri kita masing-masing. Bahwa kita sudah sholat, alhamdulillah. Bahwa kita sudah zakat, memberikan sedekah, alhamdulillah. Kita melaksanakan ibadah puasa, alhamdulillah. Dan kita melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah alhamdulillah. Apakah amalan tersebut kita menganggap diri kita sudah butuh, sudah banyak? Belum tentu. Jangan bangga dan puas diri. Dalam hadis yang diuraikan oleh Imam At-Tailani, beliau bersabda, sitatun asyaitu silul a'mal. Ada hal-hal yang dapat menghancurkan amal ibadah kita. Hati-hati. Bahwa kita sudah sholat, alhamdulillah. Ini dapat dihancurkan oleh perbuatan sikap kita di dalam melaksanakan ibadah. Akhirnya ibadah yang kita lakukan sia-sia belaka. Ketiga, baginda Rasul bersabda, atadruna anil mukhlis? Tahukah kalian para sahabatku, orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang tidak beruntung ketika menghadap kepada Allah di yaumil qiyamah? Sial, tidak beruntung, ya. Ketika kita berhadapan kepada Allah di yaumil qiyamah, dengernya aja udah ogah, Pak. Menghadapi kesialan, menghadapi ketidakberuntungan, negerinya ogah, apalagi ngalaminya.
Apa jawaban para sahabat? Ya Rasul, orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang tidak beruntung, mala dirhamalah. Apa itu? Apalagi mau deket-deket Idul Fitri begini, ya Allah. Orang yang bangkrut itu Rasul, orang yang gak punya uang, orang yang gak punya harta. Ini penilaian kita, Pak. Banyak kita menganggap menilai seseorang dari segi materi. Padahal bukan, kata Rasul. Orang yang bangkrut, orang yang sial itu bukan karena gak punya uang, gak punya harta. Bukan. Orang yang bangkrut ke kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga dipanggil oleh Allah, ya Rob, ini pahala sholat kami. Ya Rob, ini pahala puasa kami. Ya Rob, ini ibadah sedekah dan zakat kami. Dan ya Allah, ini pahala haji dan umroh saya. Tuh, hati-hati, hati-hati. Jadi kita anggap amalan kita yang kita lakukan tuh, kita udah puas, sudah bangga diri bahwa ya pasti dah akan diterima oleh Allah. Belum tentu, Bu. Belum tentu, Pak. Begitu akan dihisab oleh Allah. Ya Rob, ini amalanku, amalan sholatku. Di hadapan Allah mereka, dia setorkan amalan yang wajib, dia setorkan amalan yang sudah. Ya, begitu dia akan dihantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar, Mas, sebentar. Loh. Mau masukkan, Bu, mau dimasukkan ke dalam surga, ada yang mencegahnya. Ya Allah, memang dia ahli sholat, yang wajib, yang sunat, tapi nama saya hancur, pernah difitnah. Ini hati-hati, Bu. Hancur nama, benar, benar. Mari ibadah sholatmu berikan kepada orang yang pernah kamu fitnah. Tuh. Akhirnya dihancurkan. Datang lagi orang mengantri. Ya Allah, ini pahala puasaku, ya Allah. Mau masuk lagi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nuntut lagi. Ya Allah, emang dia rajin ibadahnya. Puasanya yang wajib, puasanya yang sunnah. Tapi beliau tidak mampu menjaga lisannya. Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atras. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya dapat lapar dan haus dahaga saja. Dituntut dia lagi oleh orang yang nuntut di belakangnya. Akhirnya benar, tarik lagi amalannya orang yang pernah lisannya itu. Dengan lisannya dia ucapkan itu menyakitkan hatinya. Ditarik lagi amalannya diberikan kepada orangnya. Dan yang ketiga, ya Allah, dia berkali-kali pergi haji, umroh. Ya kan? Tapi mereka selalu saja di dalam melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh. Dia sering makan hak-hak yang bukan pada tempatnya yang dia bisa terima. Hak orang lain dia makan. Ditarik lagi, Bu, Pak. Nah, kalau semua amal kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, begitu di hadapan Allah, ya Rob, ternyata nggak ada hasilnya. Subhana'udzubillahi min jalik. Nilainya 0. Maka benar kalau Allah mengatakan, duribat alaihi muzillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Akan ditimpa suatu kehinaan. Hina, Bu. Orang yang baik hubungannya kepada Allah, ibadahnya tekun banget. Ngomongin orang lebih tekun. Puasanya rajin terus. Ya. Baik hubungannya kepada Allah. Ya, ibadahnya benar. Ternyata apa? Alaihi mudillatu ainama suqibu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Tapi nggak pernah baik kepada tetangganya. Usil, kalau bahasa Jerman Tengahnya usil. Ya. Nggak baik hubungannya kepada tetangganya.
Ya, ini hati-hati. Maka dikatakan oleh baginda Rasul, atadruna anil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang tidak beruntung ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala ini? Puasa mah getol, yang wajib mah getol, nggak mampu. Ya Bu, kalau nahan lapar kuat enggak Pak? Kuat. Marah yang nggak kuat. Nahan haus kuat. Ngomongin orang yang nggak kuat. Ini maka yang saya katakan tadi, kamin imin laisalahu min siyamihi ilal ju, karena mereka tidak mampu hal-hal yang dapat membatalkan dari puasa dan membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, pahalanya hilang. Ngomongin orang batal nggak Bu? Puasa ngomongin orang batal nggak Pak? Enggak. Yang batal itu pahalanya. Kalau puasanya batal, pahalanya pasti batal. Loh, ini hati-hati. Ini yang dikatakan oleh Nabi, sumana a'udzubillahi min dzalik. Karena kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal Ramadan, 2 Ramadan, ya. Begitu kita merempariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadaka 'ala nirol, bergembira kalian dengan datangnya bulan suci Ramadan. Gembira doang, puasa mah kagak loh. Gembira doang, ibadah ora lah, bagaimana? Akan kami, mereka akan diberikan ampunan oleh Allah, ya. Cuman gembira doang, ya. Padahal nggak begitu. Gembira manfariha, bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, mempersiapkan diri, lahir batin. Imannya, kita kan kadang-kadang cuma iman lisannya doang, kolbunnya kagak. Ya, ucapannya doang lisan, kolbunnya nggak masuk, makanya nggak berbekat. Wa amalu bil, artinya perbuatan dalam ibadahnya separuh-separuh. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila amilu, dan pasti, kata Allah, bukan kata saya, kata Allah. Karena firman itu ucapan Allah. Kalau kita yakin, banyak yang nggak yakin. Shadaqallah, baca Quran, shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Cuma bilang begitu, tapi nggak yakin. Padahal itu tuntunan kita, Pak. Dzalikal kitabul la raib. Inilah kitab yang diturunkan nggak ada keraguan. Kalau mesti ragu dengan kitab Allah yang diturunkan kepada Muhammad, bagaimana doa kita akan dijabah? Doa muhul ibadah, bagaimana ibadah kita akan dijabah? Ragu dengan firman Allah. Ya, kita ragu kepada firman Allah. Maka kita biarpun mohonnya panjang baik, ya kan? Kalau itu nggak dilaksanakan nggak bisa. Kita yang sering banyak mohon apa, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka iyyaka na'budunya diting. Banyak kalau nggak, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada Allah lah kami mohon pertolongan, minta tolong baik kita mampu. Ya kan, ngaku dah, nggak usah ini. Ibadah orang, minta, ya Allah berikan kami kedudukan yang mulia. Kapan dikasihnya kedudukan mulia, makin lupa, miskin aja makin lupa. Minta kedudukan yang mulia di hadapan Allah, tapi ibadah nggak pernah dijalani. Dapat mah dapat, barokah mah enggak. Kan sini kita doa, Bu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal wafiyatan fil jasati wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fil rizqi halalan thayyiban mubah. Orang yang diberikan kesulitan oleh Allah, kalau kita bermohon semacam ini, fil rizqi,
Allah berikan dengan ketentuan rezeki yang halal, yang baik-baik, yang thayyiban, yang barokah. Udah datangnya baik-baik, yang halal barokah. Pertanyaan ini pernah apa enggak Bu timbul? Yang saya makan ini Allah ridho apa enggak? Itu pertanyaan. Yang saya minum ini Allah ridho apa enggak? Bukan ridho menurut kita. Ridho menurut kalau ridho menurut kita mah gampang baik. Ridho, orang gue udah nyarinya susah, nyarinya bagaimana? Iya kan? Kalau Allah tanyakan umurmu mau dari mana? Ilmunya kau amalkan untuk. Tapi kalau Allah tentang harta diambil dua, Bu. Hartamu kau dapat dari mana dan kemananya. Depan dipanggil, yang di belakang juga dipanggil. Ini mudah-mudahan ya kita sama-sama yang hadir pada malam hari ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya. Kalau saya bicara kampung baru, saya juga agak malu sedikit, emang orang saya warga kampung baru. Dari sesepuh pertama ini, sekarang aja umurnya baru 27 tahun. Ke Jawa. Lah gitu. Jadi yuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh para alim ulama, pengurus wilayah, ya RW, RT, para tokoh masyarakatnya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam rezekinya, diberikan kesehatannya, dan senantiasa wilayah ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.